Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di Famous Channel for Famous Figure. Saat ini kita di studio akan berbincang tentang sesuatu yang erat kaitannya dengan history atau sejarah kayak gitu. Nah, ini ada suatu klub yaitu Klub Nusantara Historia Club kayak gitu. Nah, klub ini tentang apa sih? Bagaimana sih sejarah, bagaimana sih sumber sejarah, bagaimana sih mempelajari sejarah, dan bagaimana tentang cinta terhadap sejarah kita. Nah, sudah hadir di studio kita yaitu Bapak Kustanto. Ini salah satu pemerhati sejarah yang ada di Indonesia. Oke, Pak Kus, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, masih semangat dengan sejarah-sejarah yang dipelajarinya ya? Ya insya Allah. Ya. Oke. Sekarang ini gini, Anda kan sebagai founder dari Nusantara Historia Club. Ya. Ini Nusantara Historia Club, ini inspirasinya dari apa, Pak Kus? Ini kok bisa Anda punya founder ini gitu loh? Kalau inspirasi itu sepertinya kita serius ya. Kita nggak usah ngomong yang serius, guys, yang ringan-ringan aja kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kita ini memang bukan di basic pendidikan ilmu sejarah, itu bukan gitu kan. Kita di bidang lain gitu. Tetapi kebetulan kita itu tertarik dengan sejarah. Oh iya ya, excited. Nah gitu. Karena dengan sejarah itu kan kita bisa mengerti loh peradaban kita, kemudian kita itu seperti apa perkembangannya dari masa ke masa. Jadi dari sejarah itu kita bisa belajar, oh ini masa ini akan mengulang lagi, kan gitu, ada perulangan. Kemudian kita bisa belajar, oh dulu ada kejadian ini, kita tidak boleh mengulang lagi kejadian seperti sebagai itu. sebagai pembelajaran introspeksi. Yang pertama itu, yang kedua dengan sejarah itu kita itu ada rasa bangga. Rasa bangga dengan sejarah yang kita punya gitu. Jadi oh ternyata kita ini bangsa Indonesia ini tidak serta-merta ada gitu kan sekarang ini kan gitu. Mungkin sekarang di media serba ruwet gitu kan ya. Tapi di masa lalu dan berproses itu ternyata kita jadi bagian bangsa yang besar. Ya tidak hanya di lingkup regional tapi lingkup lebih luas lagi di dunia di masa lalu gitu kan. Ada prosesnya ya. Ada proses ya gitu ya. Cuma kan sebuah peradaban kadang naik turun ya kan kayak gitu. Nah, momen sekarang ini kan kita mempelajari itu paling enggak membuat kita lebih termotivasi. Termotivasi untuk lebih menjadikan pelajaran ya dari situ. Nah, karena sejarah ini kan banyak sekali kejadian peristiwa gitu kan. Jadi kita sangat terbatas. Makanya kita harus terus belajar gitu kan gitu. Nah, ketika kita sendiri kita melajari, kita jelas nggak mampu, sumber referensi nggak cukup gitu. Jadi kita harus banyak membutuhkan referensi agar yang kita ketahui semakin bertambah. Seperti itu. Berarti seberapa besar keterkaitan antara sejarah dan budaya? Tentu sangat terkait ya. Tidak ada sejarah kalau tidak ada budaya. Pemirsa, tidak ada sejarah kalau tidak ada budaya. Sejarah itu kan rentang waktu terlampau. Sebut sejarah gitu kan. Tapi kalau budaya itu kan sekarang pun ada gitu kan. Nah, cuma budaya yang ada sekarang ini pasti sebelumnya sudah ada. Kalau sekarang ada perubahan berarti kan ada modifikasi sebuah budaya. Dari situ. Nah, jadi kita bisa melihat, oh ini budaya ini asli mana, ini budaya ini sudah ada akulturasi atau belum, kita tahu dari situ. Akulturasinya itu ya, karena prosesnya dari itu proses ya. Karena lintas jelajah ya zaman masa lalu itu kan sangat cukup tinggi itu kan, meskipun dulu alat transportasi tidak seperti sekarang gitu kan. Tetapi dulu ada penjelajahan ini domisilinya berpindah-pindah, pemukiman orang Timur Tengah ke sini, kemudian orang luar seperti penjelajahan Christopher Columbus. Nah, itu kan terjadi akulturasi. Nah, cuma kan kita dari situ kita tahu, oh ini. Jadi sejarah itu sebenarnya sampai sekarang kita tidak bisa memastikan tepat 100% ya.
ya kan gitu ya. Tapi paling enggak kita banyak berusaha untuk ya, mendekati sebuah kebenaran seperti di masa lalu. Sekarang begini ya, kadang ketika kita mencari sejarah, misalkan sejarah itu kan luas ya, jadi sejarahnya siapa, tetapi versi pendapat orang itu kan pasti berbeda-beda. Sejarahnya ini, menurut ini begini. Nah, ini kan masyarakat yang tidak begitu mengerti tentang sejarah, bagaimana mempelajari sejarah. Nah, itu bagaimana agar masyarakat itu tidak bingung, ini sejarahnya itu seperti apa sebenarnya. Nah, itu bagaimana itu? Jadi gini, sejarah itu kan banyak ya aspek ya, sejarah bidang ekonomi, sejarah di politik, sejarah di sosial, di budaya, di religi, sejarah astronomi, itu kan luas ya. Astronomi itu mendaki bintang gitu ya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita mempelajari sejarah keseluruhan itu tidak akan selesai. Apalagi nanti ada temuan-temuan, bukti-bukti baru kan gitu ya. Tapi paling enggak sejarah itu bisa kita ngerti apa yang ada ya kita pelajari, kemudian kita kaitkan dengan saat ini. Seperti saya sampaikan tadi ya, paling enggak membuat kita itu termotivasi gitu loh. Nenek moyang kita ini, leluhur kita ini sudah punya pencapaian bagus, masa kita kalah. Nah, terbukti juga kan kita waktu di kampus kita itu kan ada candi yang tiba-tiba muncul, mau bangun perpustakaan di kampus itu, pemirsa, muncul namanya Candi Kimpul. Nah, itu adalah bagian dari sejarah, bukti sejarah juga ya itu ya. Itu peradaban. Ya, jadi kalau bicara bukti sejarah itu memang luas ya, banyak sekali. Nah, banyak sekali sumber-sumber informasi, pengetahuan. Di situ. Kalau pemerintah kan sudah punya balai cagar sendiri kan gitu ya. Nah, mereka sudah punya yang punya wewenang untuk mengelola artefak, mengelola situs-situs seperti itu. Nah, kita sebagai masyarakat itu kan, kita ini kan belajar dari sumber lain juga selain sumber yang sudah sudah ada seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu nggak sengaja gitu kan. Nah, kayak di rumah ya kan, rumah kakek itu kan. Rumah kakek ternyata kok nemu buku ini gitu kan. Kita baca, loh bisa kok ini buku di kamera? Bisa buku ditunjukkan di kamera? Tulisan Belanda. Nah, kita lihat tahunnya. Tahun 38. Ini era Hindia Belanda. Ya, seperti itu. Pemirsa, ini tulisannya tulisan lama sekali, nggak tahu ini entah tulisan Jawa atau apa ya ini ya. Ini ya, Anda bisa membacanya ya? Sedikit-sedikit. Nah, namanya kita masih belajar ya. Jadi ini salah satu dari dari sumber sejarah. Dari salah satu sumber referensi. Sumber pengetahuan ya di masa lalu. Jadi kalau ini lebih tentang pemerintahan Hindia Belanda selama di Indonesia, terutama di bisa dibuka, Jawa. Bisa dibuka bagaimana isinya ini? Nah, seperti ini ya bukunya. Ini pemerintahan Hindia Belanda pada saat ini sumber ya, salah satu sumber ini tahun 39. Nah, nah ini tahun 39. Nah, ini. Tahun 39. Kemudian ini lagi ini tentang Kama Sutra, ya. Kama Sutra. Wah, dulu sudah ada ini Kama Sutra. Nah, ini era Hindia Belanda. Jadi dulu ya zaman dulu ada kitab-kitab. Banyak kitab bahasa aksara Jawa, kemudian aksara Sanskerta, huruf Pallawa itu, bahasa Sanskerta itu. Belanda tertarik ini kitab apa? Akhirnya dia diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Ditranslate. Kalau orang Jawa, orang asli cari namanya kitab Babon, kitab induk. Nah, seperti Babon itu kan asli bahasa Jawa namanya induk. Ini kitab induk untuk Kama Sutra. Kama Sutra. Ini Belanda. Bisa dilihat ini di Kama Sutra ya? Di Kama Sutra. Nah, kalau yang ini lebih menarik. Apa itu? Ini sejarah di bidang botani ya. Biologi. Ya, ini tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Bisa ditunjukkan di kamera? Nah, ini. Jadi ini buku coba Anda bacaan apa itu judulnya? The Nuttage Plantain Fund Indonesia. Bahasanya Belanda ya? Iya. Nah, siapa yang menulis di situ? Siapa yang menulis? Kahen. Jadi ini salah satu peneliti ya dari Hindia Belanda dulu dikirimkan dari pemerintah Belanda dari Eropa ke sini, ditugaskan untuk meneliti tanaman apa yang ada di Indonesia. Di sini ada 3.000-an jenis tanaman. Dan manfaat, fungsi-fungsinya, kemudian
nama-nama daerah, nama Latinnya, nama Belandanya, titik lokasinya juga di mana, itu detail mereka membuat buku secara tersistem dan terstruktur. Seperti itu. Jadi begitu pedulinya saat itu ya. Jadi orang-orang pemerintah zaman dulu di Hindia Belanda, mereka sudah berkembang ya secara pengetahuan, Oh iya, riset. sudah berkembang. Iya, jadi di masa lalu gitu kan, dan itu menjadi basic zaman sekarang juga. Oke. Seperti itu. Berarti kalau kita lihat dari buku ini, nah ini pemirsa, ini membuktikan bahwasannya Belanda itu cenderung ingin tahu tentang rempah-rempah kita, itu ya. Ini adalah bukti bahwa mereka itu tergoda dengan rempah-rempah yang ada di negara kita ya. Ya salah satunya kan dulu alasan kesini kan karena adanya rempah-rempah ya Rempah-rempah, perdagangan ya. iya. Di Eropa sangat laku keras, lada, pala, sehingga kesini akhirnya terjadi bisnis ya. Bisnis dagang dengan penguasa di Nusantara. Lalu lama-kelamaan dengan politik mereka bukan jadi mitra bisnis lagi, tapi pengen menguasai secara teritori kolonialisasi. Berarti Nah, itu itu. saking makmurnya Ya. dari rempah-rempah di negara kita tuh banyak kayak gitu. Ya, Dan banyak mereka sekali. mampu mengolahnya pada saat itu ya. Nah, ini ada perangko lagi. Oh ya, Ada- filateli. Oh, ada filateli. ternyata seorang filateli juga Ya, kita juga filateli karena dari dulu memang kita suka sejarah ya. Oh iya iya. Jadi iya. setiap ada perangko-perangko Bisa itu ditunjukkan di kita kamera? ini. Perangko dari tahun Nah, berapa Ini zaman Hindia Belanda juga ada perangko-perangko. Coba ini. tunjukkan Hindia Belanda yang mana? Bentar. Ini. Nah, ini ya pokoknya ini dari Australia. Oke. Ratu Elizabeth. Saya ambil satu. Ada Lenin juga ada. Oh Lenin. Nah, Ini pemirsa, ini pada masa dunia, ya? Belanda, ini dunia. Jadi perangko-perangko dunia. Kita nasional juga ada ya, untuk era era pasca merdeka itu juga punya. Nah, perangko ini juga menjadi salah satu media belajar tentang sejarah. Kita bisa tahu masa lalu itu seperti apa itu dari perangko. Karena perangko ini kan biasanya dibuat sesuai dengan kondisi zaman saat itu. Contohnya waktu di Indonesia kita ada SEA Games, ada Asian Games tahun berapa iya. itu 60-an itu. Ambilnya ikonnya di sini. Dibikin perangko. Nah, dari situ tahun itu ada ini kayak ini. Seperti itu. Dulu kan nggak ada. Kalau sekarang kan kita ada podcast ini kan. Ada podcast. Jadi kita ke depan bisa lihat jejak digitalnya. Oh iya. Ya, tapi kalau saat itu kan tidak ada seperti itu. Adanya kan apa? Media yang tertulis, media gambar, berarti media gini ya, barang. Nah, itu ketika- jadi sarana bisa mengetahui masa lampau itu seperti apa dari situ. Ketika kita mau mengirimkan barang saat ini, pasti kan itu namanya kita kena yang namanya ongkir. Nah, ongkos kirim. Tapi pada saat itu berarti ongkirnya itu ini ya. Yang mana? Ongkirnya berarti perangko kan? Oh pada saat iya. itu. Ah, Karena dulu. mengirim surat kan harus ada perangko. Kalau nggak ada perangko Iya. kan nggak akan bisa terkirim. Berarti perangko ini merupakan suatu Pembayaran juga untuk biaya kirim. pada saat itu. Ini adalah sejarah pemirsa. Kayak gitu. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Dan sekarang begini, bagaimana kaitannya dengan edukasi tentang masalah sejarah ini ya? Pada masa penjajahan di era Belanda, pada era kemerdekaan itu kakek-kakek kita kan masih istilahnya wong Jawa itu masih menangi, masih hidup pada Iya. zaman saat itu. Nah, otomatis ingatan beliau-beliau itu tentang kemerdekaan pada saat itu kan hangat sekali, kayak gitu. Iya. Nah, ini bagaimana? Otomatis dengan kita, dengan generasi kita selanjutnya kan tidak pada masa seperti itu. Bagaimana agar memberikan suatu informasi kepada generasi muda tentang sejarah itu bisa lebih menarik buat mereka. Karena kalau dalam pelajaran misalnya sejarah itu misalkan kemerdekaan tahun ini bulan ini, nah itu kan akan menjemukan buat para pelajar. Nah, Pelajar, bagaimana pelajar itu bisa lebih tertarik dengan mempelajari sejarah dengan kemasan yang menarik, tidak menjemukan dengan menghafalkan tanggal seperti itu, bagaimana itu? Jadi saya ini kan bukan belajar ya, ini kan karena hobi ya. Jadi Hobi, iya, kalau iya. belajar kan kadang orang dipaksa. Kalau bicara sama anak-anak sekolah itu, kamu belajar Dan itu menjemukan, menjemukan dia menjemukan, diminta. boring kan. gitu kan. Nah gitu. Jadi memang dibikin hobi. Hobi Nah, dengan jadi rasa cinta. dibikin hobi. Nah, Oke. kalau dia sudah hobi, itu
dia nggak sengaja dia belajar lama-lama. Iya, Jangan iya. diminta belajar dulu, tapi dibikin dia suka ya Oh hobi. iya. Nah di situ. Contohnya seperti apa? Nah contohnya kalau saya ya, saya ajak anak saya itu main ke candi. Oh, ke candi. Saya ajak ziarah ke makam apa zaman dulu. Tapi di situ tidak hanya datang berdoa saja, tetapi kita lihat apa nama yang makam itu siapa dulu, ini raja mana, kemudian ini ulama, ini wali, kemudian ini apa pejabat mana ya. Oh Kemudian iya. kita di situ kita tahu sejarahnya. Di situ kita ceritakan ke anak, ini dulu loh Sultan Agung. Dulu ini salah satu raja besar di Nusantara. Oh iya. Dia bisa apa ke Batavia mengalahkan VOC. Nah, anak akan tanya, ya VOC itu siapa? Gitu kan. Menarik. Dulu sampai perang loh ya di sana. Nah, anak-anak kecil itu ya kalau kita mengajari dia itu dengan textbook, ya ngantuk, mending main HP. Iya, lebih baik enak dengan gadget kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya kita memang butuh waktu ya paling enggak. Jadi family gathering itu penting ya. Jadi bagi orang tua itu jangan terpatok main komputer atau di rumah untuk main HP. Ya gitu kan. Main HP. Tapi ajak jalan-jalan lah ke tempat ke situs-situs, ke museum seperti itu. Nah, ceritakanlah dulu awal sejarahnya bagaimana. gitu kalau seperti itu. Nah itu kemudian kalau memang kita pengen edukasi ya secara meluas, kan ada media sosial, ada apa aplikasi kayak TikTok, ada Facebook atau yang lain, YouTube seperti ini gitu kan. Ya kita bikin kayak animasi ya yang menceritakan kejadian masa lalu yang menarik dengan anak-anak kan gitu ya. Kemudian ya kalau yang bagus itu memang anak-anak itu masih kecil itu memang perlu diajak langsung gitu kan. Nah setelah itu kan kalau pengen lebih luas tadi saya bilang tadi bikin apa namanya video-video pendek lah tentang sejarah terpotong-potong gitu ya, maksudnya tentang umpamanya tentang Nganjuk, di Nganjuk ini ada apa Kanjeng Jimat itu kan. Bupati Nah Nganjuk pertama. dibikin itulah ilustrasinya kayak gitu, bikin menarik lah dari cara apa kayak dialognya itu yang seperti anak-anak zaman sekarang gitu loh ya. Nah kayak gitu, jadi kita itu tidak bisa memberikan apa namanya contoh ya kalau cuma dengan buku ya. Karena saya ini generasi 90-an ya. 90-an. Iya. Masih senang baca buku ya, meskipun masih ngantuk. Ngantuk baca buku. Iya, membaca buku kayak gitu Nah, ya. gitu. Ini tim peninggalan generasi 90-an. Itu berarti kaitannya dengan edukasi bagaimana memberikan menunjukkan kepada anak atau pelajar itu menunjukkan bukti langsung kayak gitu. Seperti itu, maka dia akan lebih mengena masuk ke dalam mindsetnya kayak gitu. Oke. Sekarang gini ya. Kembali kepada Nusantara Historia Club tadi, siapa saja yang boleh bergabung? Semua boleh, asalkan dia punya hobi. Hobi tentang apa ini? Hobi tentang sejarah tadi ya. Okay. Jadi semua itu boleh bergabung karena umpamanya gini ya. Kita itu nggak ngerti, mungkin ada peristiwa perang Bubat itu kan, ada peristiwa perang Bubat itu kan. Antara Mojopahit dan apa itu kerajaan di Jawa Barat itu Pajajaran. Nah itu kan ada beberapa versi. Ya, Putri kan dia gitu. Nah, ya gitu. Karena ada kepentingan kan gitu ya. Nah, mungkin ada anggota Nusantara Historia Club yang mungkin di sebuah kota, daerah, ternyata menemukan titik baru gitu kan. Nah, kita nggak mungkin ke sana kan. Nah, dari informasi dia, nanti kan kita bisa, oh ini sebagai referensi gitu. Kan sudah ada data primer tuh, sejarah primer sudah ada. Yang sudah dirangkum para akademisi, para pakar ya, yang lebih memahami daripada kita. Kan gitu ya. Nah, kita sebagai masyarakat apa namanya pemerhati dan penggemar sejarah ya, paling enggak data-data yang kita ketahui, hal-hal yang baru itu kan sebagai pembanding. Ya, sebagai pembanding, mungkin melengkapi gitu loh. Jadi sejarah ini tidak akan berhenti, akan terus ada setiap ada temuan baru pasti ada bukti-bukti baru. Kan gitu ya. Cuma kan biasanya sudah ada apa namanya sejarah mainstream ya, sejarah yang utama kan gitu ya.
yang lain itu paling nanti untuk melengkapi dan menguatkan saja. Biasanya seperti itu. Ya kadang-kadang ada pertentangan ya. Yang sudah ada sejarah A, ini ada bukti baru lagi ada pertentangan itu ada gitu kan. Tapi ranah itu pakarnya lagi nanti yang akan bicara gitu kan. Nah, pakar sejarahnya lagi ya. Jadi kita ini hanya masyarakat yang memiliki kepedulian untuk memperhatikan sejarah. Ya apapun, mungkin sampean ke rumah nenek kakek buyut gitu kan, coba cek di lemari di bagian belakang, siapa tahu ada barang. Nah, ada barang tahun 1800 sekian, nah gitu ya. Nah, oh ini bisa jadi bukti baru sejarah kayak gitu ya. Atau waktu jalan-jalan ya kan ke toko buku gitu kan, ke toko buku yang lama gitu kan. Ya kayak kalau di Jogja itu dulu ada Shopee ya. Sekarang siapa tahu di sana ada buku lawas ya, ada buku tua yang belum cuma satu-satunya yang tersisa, siapa tahu itu jadi bukti baru. Kan gitu ya. Paling enggak melengkapi. Nah, seperti itu. Nah, biar jejak sejarah itu tidak tidak akan berhenti ya. Nanti akan terus berkembang. Berarti gini, 1 jam yang lalu tentang kehidupan saya, apakah itu 1 jam itu bisa dikatakan sejarah? Nah, kalau sejarah secara individu ya. Tapi ada definisi sendiri sebenarnya, ada definisi sendiri. Sebuah sejarah itu kan ada batasan, dihitung sebagai sejarah cagar budaya itu kan setelah 50 tahun. Setelah 50 tahun. 50 tahun. Ya, jadi kalau udah di atas 50 tahun ini sudah dianggap menjadi ranahnya bagian dari sejarah. Kayak gitu ya. Makanya kita bilang hari ini kita harus sukses, harus berbeda. Nah, kita buka lembaran baru, sejarah baru. Nah, artinya dia apa yang dia lakukan hari ini menjadi sejarah yang bagus di masa depan. So something different Seperti for better itu. gitu kan Seperti ya. itu. Sekarang gini, ini terakhir, apa yang Anda harapkan kepada masyarakat agar lebih cinta pada sejarah? Nah, kalau saya tidak berharap ya. Harapan Anda ya, ngalir aja. Tapi ini bagaimana memotivasi masyarakat agar lebih cinta pada sejarah kita? Karena siapa lagi? Karena ini adalah warisan dari nenek moyang, harus dijaga. Kan gini ya, kalau saya nggak punya harapan muluk-muluk ya, karena masyarakat kan punya dunia sendiri ya. Nah, mungkin melihat kita itu aneh itu kan. Ngapain kamu itu belajar mencari kisah-kisah masa lalu kan, bisa membangkitkan luka kan gitu. Nah, bahasanya kan anak sekarang kan gitu ya. Nah, apakah masa lalu identik selalu dengan luka? Kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti biar kalau ada yang tertarik pengen belajar ya kita dukung, kita support gitu kan. Tapi kalau ada yang cuma pengen ngerti hasil jadinya apa yang sudah ada ya nggak masalah gitu kan. Tetapi harapan kita ya teman-teman yang punya kepedulian, punya hobi ya, artinya kan ada komunikasi ya. Jadi bisa saling melengkapi. Soalnya kalau kita bicara tentang merangkai sejarah sebuah peradaban itu tidak hanya satu titik, umpamanya kita di Jawa Timur gitu kan. Nah, sejarah Jawa Timur ini mungkin pasti ada kaitan dengan sejarah di Jawa Tengah. Jawa Tengah ada kaitannya dengan sejarah di Jawa Barat, di Kalimantan atau di mana gitu. Karena apa? Sejarah ini kan pelakunya kan manusia. Manusia ini kan ada migrasi ya. Apalagi nenek moyang kita sebagai pelaut. Nah, jadi akhirnya bikin sejarah diselesai, nanti ke sana bikin sejarah baru. Kayak Majapahit. Kalau kita membaca sejarah Majapahit hanya dalam lingkup Nusantara ya, di mana dari Aceh sampai Merauke di Jawa Timur, Mojokerto saja, itu nggak cukup karena Majapahit itu saking besarnya kita nggak ngerti di Madagaskar itu ada apa jejaknya, ada apa. Karena di Kamboja itu ada ya jejaknya Majapahit, di Singapura itu Thailand, Malaysia, semua itu ada. Nah, apa yang mungkin belum ketemu titik temunya sejarah di dalam negeri tentang Majapahit tadi ya? Siapa tahu ada temuan baru di sana, di luar Indonesia, itu yang menjadi jawaban. Ada keterkaitan. Ada keterkaitan kan gitu ya. Jadi bukti-bukti yang belum ditemukan di Indonesia bisa ditemukan di tempat lain. Makanya, seperti ini kita belajar sejarah kita di Jawa Timur, ya. Di Jawa, di Pulau Jawa gitu kan. Nah, kita diskusi tentang sejarah, kita belum ketemu ini titik temunya ini.
ada perbedaan pendapat ya kan. Iya, iya. Ternyata ada clue-nya, ada kuncinya itu ternyata di Kalimantan kan nggak ngerti. Iya. Kan gitu, nanti di Kalimantan ada sumber baru gitu kan. Nah, makanya dengan semakin banyak teman-teman itu yang perhatian dengan sejarah di daerah masing-masing. Kenapa kita bilang Nusantara Historia Club itu kan? Siapa tahu rekan-rekan di Aceh, di Sumatera, sampai di Sulawesi itu nanti mereka menemukan bukti-bukti baru ya. Ataupun pas ketemu gitu kan ada buku-buku baru atau apa, ternyata itu melengkapi di sini kayak puzzle gitu lah ya. Oh iya, puzzle. Nah, ini kok kurang satu puzzle ini di mana ini kan gitu ya. Iya. Nah, karena terus kayak di Mojokerto sendiri itu kan hampir setahun ya berapa kali ditemukan bukti-bukti baru. Oke, artinya lebih bisa mengcover kayak gitu. Iya, ya gitu. bisa mengcover. Oke, terima kasih Pak Kustanto ya. Semoga bincang-bincang kita tentang sejarah dan bagaimana ketika bukti sejarah itu ditemukan itu akan menimbulkan memberikan suatu kontribusi yang baru sehingga akan saling melengkapi. Dan sejarah ini memang harus kita jaga, siapa lagi kalau nggak ya kita, karena itu adalah warisan dari budaya nenek moyang kita, sehingga bisa ada suatu alkulturasi yang ada seperti itu. Maka dari itu pentingnya kita cinta dan juga belajar tentang sejarah kita. Oke. Terima kasih dari kami di Famous Channel for Famous Figure. Apabila ada salah kata, dan kita ini ya tetap ya semuanya bisa bergabung di Nusantara Historia Club untuk satu teman semuanya di Nusantara di Indonesia ini ya. Terima kasih dari kami di Famous Channel for Famous Figure. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.